Baik Bapak, kalau pengalaman orang tua dulu ya, kita juga waktu itu masih kecil tapi kita sudah ikut sama-sama dengan orang tua. Jadi kalau untuk tanaman khususnya untuk ngai ina itu, tanamnya itu memang dia bersifat musiman. Jadi ditanam sekalian dengan jagung, kacang-kacangan, dan juga tanaman lain kayak ubi segala. Lalu dua tanaman ini, jagung, artinya beberapa tanaman ini kita lihat panennya di saat kalau dia sudah matang seperti jagung itu mungkin dia lebih awal, lebih duluan kita panen. Kemudian kita lihat kacang-kacangan juga demikian. Kemudian juga khususnya ina ini memang dia dia waktunya agak sedikit panjang, mungkin lebih 1 bulan dari jagung baru kita panen. Setelah kita panen, datang kita artinya simpan di rumah, tampung di rumah. Ya simpanannya dia itu seperti jagung, tapi kalau jagung agaknya di tempat terbuka. Tapi kalau khususnya ina ini dia sepertinya terisi dalam karung dan ditaruh di tempat yang sama. Ada yang ikat satu kumpulan besar gantung di atas mata api itu, sehingga dia tidak mudah rusak. Lalu nanti apabila untuk mau pengolahan sampai konsumsi makan itu, ya kalau memang kita senang kita ambil dan kita makan. Pengolahannya memang juga dia prosesnya sama dengan padi, ditumbuk karena jagungnya ina itu dia isinya seperti padi. Jadi perlu awalnya kita harus pisahkan dia dari tangkainya dulu, kemudian itu baru ditumbuk lagi. Dikeluarkan kulitnya, lalu untuk konsumsinya seperti padi lah, seperti beras. Bisa bikin nasi jagung kuning kah, mau campur santan kah, itu bisa semua. Kalau itu jagung ya yang disebut dengan ngaina itu. Kalau selainnya ini tadi kan lo ada sebut soal boto dan lenga saya. Mungkin lo bisa cerita sedikit tentang boto dan lenga itu seperti apa ya? Iya, kalau dua jenis tanaman itu memang bisa campur saat di satu hamparan kayak kebun jagung ngaina tadi juga sama-sama campur, tapi penanamannya dia agak berbeda. Kalau ngaina itu kita tikam baru kita tanam satu lubang itu bisa 2 dan 3 bahkan kalau lebih 4. Kalau dua jenis botok sama lenga ini dia tanamannya dihambur saja. Dia tidak ditanam baris karena itu dia dia kayak rumput. Dia sepertinya kalau di sini biasa kita kenal alang-alang itu dia sebangsa itu. Sehingga panennya juga waktu itu kita hanya potong isinya. Tidak panen seluruh ke seperti padi, tidak. Kita hanya panen petik isinya saja. Kayak botok itu hanya petik. Karena botok itu dia isinya seperti ya orang di sini memang kenal seperti ekor kucing. Tuh, kebanyakan orang di sini sebut seperti itu karena dia isinya kecil, bijinya kecil tapi dia punya tangkainya itu model bentuk ekor kucing, ekor anjing. Kalau seperti lo bilang tadi kan kalau diolah itu kan rasanya nikmat ya. Pengolahannya tuh selain dari nasi tadi kan ada tuh dari baju. Kira-kira seperti apa ya? Memang kalau kita mau nikmati dia punya jangkus botok ini dia enaknya memang tidak sama dengan padi, beras, tidak sama dengan jagung roti atau maina itu dia agak sedikit berbeda. Memang ya agak ya unik lah begitu. Dan memang itu sulit untuk orang bisa susah baru bisa dapat makan itu karena itu memang dia punya proses untuk pemeliharaan itu agak susah juga. Harus tofa bersih baru dia bisa mengeluarkan hasil yang bagus. Memang dia tanamannya kita hambur saja, tapi memang pembersihan dia agak lebih parah. Dia hampir-hampir sama dengan padi. Itu padi sekarang orang tanam sudah sifatnya baris, jadi mudah sekali untuk pembersihan mudah. Nah, botok ini memang tidak bisa. Dia sama dengan rumput yang tumbuh sembarangan gitu, ke alang-alang gitu. Kalau dulu kita kan lagi ada uh, program mau revitalisasi, mau menghidupkan kembali Ya, ya. tanaman-tanaman tadi termasuk ini. Menurut Bapak, pandangan Bapak seperti apa? Ya, memang kalau
sebenarnya itu suatu tanaman yang sebenarnya kita harus kembangkan, cuman mungkin dari, kalau pengalaman dulu sampai hari ini memang tidak ada itu karena kalau kita tanam itu memang ha hamanya dulu itu cukup banyak, kayak kakatua, nuri, gagak. Tapi kalau sekarang bisa dikembangkan karena memang sekarang sudah tidak ada lagi, hama-hama itu sudah tidak ada sekarang. Di sini memang spray, burung-burung yang waktu itu sekarang sudah tidak ada lagi, hilang, Jadi punah memang. peluang untuk kita tanam itu dan terbebas dari hama yang burung-burung tadi bisa lebih besar. Sangat bisa, sangat bisa. Itu mungkin lebih bagus. Dan kami juga ingin untuk kalau dapat tanaman-tanaman seperti dulu itu yang untuk zaman sekarang kita kembangkan yang bagus. Karena memang dia gizinya tinggi juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin Mama mau cerita sedikit dulu waktu di Semau sana seperti apa. Mama, Silakan, silakan. Mama, Nah, Itu kami dulu deh. di Helong tuh bisa tanam ini tuh begini, ambil makanannya, ambil batangnya tadi. Oh ya, So, kotong di sana na memang begitu yang sama kayak tadi Bapak omong itu mah ini. Di sana kotong anak kecil jadi kotong lihat dia pun batang itu kotong pi ke makan na manis sama ketebu na kotong makan kotong dapat pukul dari orang tua deh. Bilang mau isi simpan itu dia ada buah kok kotong mau tumbuk kok makan campur dengan beras. Tong di sana tuh makanan susah jadi kotong bikin itu makanan pokok. Jadi kotong bikin itu dong goreng campur dengan gula. Es itu yang lengah itu juga kotong campur dengan gula. Botok itu nak kotong mau campur ini tumbuk baru ini bikin wajib begitu. Itu terlalu enak nih. Kotong di sekarang sudah ada lain nak kotong mau bikin karena Kalau kita mau tanam lagi sekarang, Mama sepakat ke tidak? sepakat. Mama siap mendukung ya. Nanti kalau misalnya kita panen, Mama bisa bantu untuk olah dia jadi apa bisa juga teman. Bisa. Bisa bantu teman-teman muda. Oh cara olah yang baik. Bisa. Bisa Mama ya. Bisa.